Kita akan memulai ibadah kita malam hari ini. Mari kita dengan sikap hormat di hadapan Tuhan, kita mau bersama menghadap tahtanya yang kudus. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah yang ku renungkan.
Biarlah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Bapa, ini kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati dimanapun kami berada, kiranya Tuhan yang senantiasa memimpin kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh besar setia Tuhan yang telah Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Oleh sebab itu, kita senantiasa percaya akan janji Tuhan yang ajaib, yang terukir di dalam setiap kehidupan kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, sungguh besar
setiamu. Kau nyatakan bagiku. Engkau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya terukir dalam kekuatan-Mu. Ku berserah ya Tuhan di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Benar Tuhan, kami percayakan janji-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau akan menepati setiap janji Tuhan, janji yang begitu ajaib dalam setiap kehidupan kami. Pada kesempatan malam ini Tuhan, kami menaikkan setiap pergumulan kami Tuhan, baik dalam studi kami Tuhan, Tuhan yang menolong setiap kami, Tuhan yang memberkati masa depan kami Tuhan, kami yang bersekolah, kuliah, bahkan kami yang bekerja Tuhan. Engkau tahu yang terbaik untuk kehidupan kami, bahkan masa depan kami. Kami juga menyerahkan keluarga kami Tuhan. Terima kasih untuk keluarga yang begitu luar biasa Tuhan boleh berikan pada setiap kami. Tuhan yang memberkati kedua orang tua kami, Tuhan yang memberkati saudara-saudara kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami tempat ini Tuhan. Meskipun kami Tuhan tidak bisa berkumpul, namun kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberkati setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Engkau tahu yang terbaik untuk kehidupan kami, dan Engkau
menyatakan kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Komisi Pemuda Remaja Tuhan, untuk setiap kepengurusan yang ada bahkan pembina. Engkau yang menolong setiap kami Tuhan, supaya kami boleh melayani Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bahkan hati kami Tuhan boleh benar-benar melayani Tuhan, dan semua untuk melayani nama Tuhan. Bereskan hidup kami Tuhan, bereskan motivasi kami Tuhan, supaya semuanya boleh membawa kemuliaan untuk nama-Mu Tuhan. Saat ini juga Tuhan, bangsa kami sedang dilanda oleh corona Tuhan. Wabah yang begitu luar biasa membawa dampak untuk bangsa kami. Kami percaya tangan Tuhan yang akan menolong Tuhan. Berdoa untuk setiap pemerintahan, kiranya Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, supaya mereka boleh memberikan peraturan-peraturan bahkan kebijakan yang boleh membawa negara kami menjadi lebih baik lagi Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa untuk tenaga medis. Setiap mereka yang campur tangan, kiranya Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan jauhkan mereka dari segala penyakit, Tuhan yang menolong mereka, bahkan Tuhan yang memberikan kesabaran dan damai-Mu, supaya wabah ini Tuhan boleh segera selesai, dan kami juga Tuhan boleh berkumpul di gereja untuk bersama-sama beribadah Tuhan. Kami menyerahkan semuanya Tuhan pergumulan kami. Mungkin kami tidak bisa menyebutkan satu persatu Tuhan, namun kami percaya Engkau tahu yang terbaik untuk kami. Bahkan Engkau begitu baik menolong setiap kami, bahkan kami boleh ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang menjawab sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti rusa yang merindukan aliran sungai Tuhan, begitu juga dengan jiwa kita rindu akan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kaulah kekuatan, Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, 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 Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku,
bagiku, ku rindu menyembah. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, 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 Kau segalanya. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagi. Yesus, 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 Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Bapa di sorga, tibalah saatnya bagi kami ya Tuhan, untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap anak-anak pemuda dan remaja-Mu. Kiranya semakin hari boleh semakin diubahkan oleh Tuhan dan dijamah oleh Tuhan untuk hidup takut akan Tuhan, dan segala perbuatannya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Hati kami sudah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kiranya melalui ibadah live streaming ini Tuhan memberkati setiap kita, dan melalui kebenaran firman Tuhan dapat mengubahkan setiap hati dan pikiran kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika saya membaca artikel, ada 7 tipe pendengar firman. Yang pertama, tipe yang serius. Apa itu tipe yang serius? Tipe serius ini ialah memperhatikan dengan serius, dan bahkan dia mencatat apa yang disampaikan oleh pengkhotbah, tetapi yang tidak menyenangkan dia tidak mau dengar. Itulah tipe yang serius. Lalu yang kedua, tipe yang cerdas. Apa itu tipe yang cerdas? Tipe yang cerdas ini saudara, dia dapat membaca firman Tuhan, dia mendengarkan dengan serius, tetapi saking cerdasnya dia juga bisa mendengar sambil main handphone, dia bisa mendengar sambil baca komik dan lain sebagainya. Itulah tipe yang kedua. Lalu yang ketiga, ini tipe yang ngantukan. Apa itu tipe ngantukan? Nah, tipe ngantukan ini ia mendengar sambil tutup mata dengan hikmatnya, sambil angguk-angguk kepala, tetapi ia tertidur. Biasanya orang yang tipe ini, ia biasanya duduk di belakang. Dan selesai corona ini yang duduk di belakang, silahkan duduk di depan untuk berlomba-lomba untuk kita mendengar firman Tuhan. Lalu berikutnya, tipe yang keempat. Tipe yang keempat ialah tipe yang humoris. Apa itu tipe humoris? Nah, tipe humoris ini, ia mendengar firman, lucu gak lucu, dia pasti tertawa, terbahak-bahak. Nah, itulah tipe yang keempat. Lalu berikutnya, tipe yang kelima, ialah tipe pedagang asongan. Apa itu tipe pedagang asongan? Ialah dia memperhatikan firman, tetapi terkadang dia sering membagikan permen kepada kanan kiri saudara, dan kadang dia tidak
konsentrasi dan mengganggu konsentrasi yang lain. Dan yang keenam, tipe pendengar kaca spion. Apa itu tipe pendengar kaca spion? Ia mendengar firman Tuhan dan kemudian ia melihat yang di belakang, oh ini cocok khotbahnya untuk yang di belakang. Buat saya itu gak cocok. Itulah tipe pendengar kaca spion. Dan yang terakhir, yang ketujuh, tipe pendengar cermin. Nah, kita tahu bahwa tipe pendengar cermin ini, ia mendengar firman dengan teliti dan kemudian ia mengoreksi di dalam hati masing-masing di hadapan Tuhan. Ia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengubahkan hidupnya. Saudara, di dalam 7 tipe pendengar firman, saudara masuk tipe yang mana? Silahkan saudara jawab dalam hati masing-masing. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak sedikit orang merasakan ketika pulang dari beribadah, ketika selesai mendengar firman Tuhan, ia merasakan tidak mendapatkan apa-apa dari firman Tuhan yang disampaikan. Apa yang menjadi permasalahan? Apa yang menjadi persoalan? Persoalannya bukan hanya terletak kepada penyampai firman Tuhan, bukan terletak kepada firman Tuhan yang diberitakan, tetapi persoalannya terletak bagaimana kita mendengar. Ada banyak orang yang memberikan telinganya untuk mendengar, tetapi sedikit orang yang memberikan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Malam hari ini kita belajar dari perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu tentang seorang penabur. Saudara dapat membaca dan memperhatikan dalam Alkitab masing-masing. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan bagian ini, Tuhan Yesus dalam perumpamaannya ketika dia mengatakan ada seorang penabur yang menabur benihnya jatuh di 4 tempat yang berbeda. Yaitu yang pertama jatuh di pinggir jalan, dan yang kedua jatuh di tempat yang berbatu, dan yang ketiga jatuh di semak duri, dan yang keempat jatuh di tanah yang subur. Apa yang ingin Tuhan Yesus ajarkan melalui perumpamaan seorang penabur? Tuhan Yesus mau memberitahukan kepada kita bahwa ada banyak orang yang antusias mendengarkan firman Tuhan. Ada banyak orang yang senantiasa ingin, rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sedikit orang yang memberikan hatinya untuk diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita belajar dari perikop yang kita baca dan kita perhatikan, setidaknya kita menemukan 4 jenis benih yang jatuh ditaburkan di dalam perumpamaan tentang seorang penabur. Yang pertama, mari kita lihat, perhatikan satu persatu bagian ini. Yang pertama ialah benih yang jatuh di pinggir jalan. Di dalam ayat yang keempat, dalam pasal yang ke-13 dituliskan demikian. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Saudara, apa maksudnya benih yang jatuh di pinggir jalan? Kalau saudara perhatikan ayat ini artinya ada di dalam ayat yang ke-19, yaitu dituliskan demikian. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah, maksud dari bagian ini adalah mereka mendengar firman Tuhan, tetapi mereka tidak mengertinya. Apa yang menjadi persoalan? Persoalannya adalah terletak dalam hati orang itu. Ia mendengar firman Tuhan, tetapi ia mengeraskan hati untuk diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Lalu yang kedua, kita dapat belajar yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu.
Di dalam ayatnya yang kelima dituliskan demikian. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Nah, saudara, apa maksudnya benih yang jatuh di tanah yang berbatu? Saudara dapat memperhatikan di dalam ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Dituliskan demikian. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, benih yang jatuh di tanah yang berbatu ialah orang yang mendengar firman Tuhan dan ia segera menerimanya. Namun firman yang didengar itu tidak berakar di dalam hatinya. Sehingga ketika ada pencobaan, ketika ada yang namanya dunia menawarkan sesuatu yang menarik, ia meninggalkan firman Tuhan. Lalu yang ketiga, benih yang jatuh di semak duri. Kita dapat memperhatikan di dalam ayat yang ke-7. Dituliskan demikian. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Apa artinya benih yang jatuh di semak duri? Saudara dapat memperhatikan artinya di dalam ayat yang ke-22. Dituliskan demikian. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Orang yang mendengar firman tetapi kecintaannya terhadap dunia membuat mereka tidak berbuah. Mereka lebih cinta kepada apa yang dunia tawarkan. Mereka lebih memilih apa yang dunia tawarkan daripada apa yang Tuhan firmankan. Ketika mendengar firman Tuhan, lalu kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan lain sebagainya membuat kita tidak berbuah. Saudara, berikutnya yang keempat, yaitu benih yang jatuh di tanah yang subur. Kita dapat memperhatikan di dalam ayat yang ke-8, dituliskan demikian. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Apa maksudnya benih yang jatuh di tanah yang subur? Artinya kita dapat memperhatikan di dalam ayat yang ke-23, dituliskan demikian. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Artinya saudara, firman yang didengar itu diaplikasikan di dalam hidupnya. Ia memberi diri untuk dibentuk dan diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan di dalam kondisi dan situasi apapun. Saudara, saat ini kita sangat tertekan. Saat ini kita bingung, kita mau keluar salah, kita mau sekolah salah, kita mau melakukan aktivitas, semuanya serba salah. Seakan-akan kita tertekan, seakan-akan dunia mencengkram kita. Tetapi kita belajar seperti pendengar firman, benih yang ditabur di tanah yang subur. Kita dapat bertahan, kita dapat menghasilkan buah yang begitu banyak. Dituliskan di dalam Alkitab bahwa karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui perumpamaan tentang seorang penabur, saudara termasuk
dalam tipe yang mana? Ada begitu banyak benih yang ditaburkan. Pertanyaannya, apakah benih itu jatuh di pinggir jalan? Dan apakah benih itu jatuh di tanah yang berbatu? Atau benih itu jatuh di tanah, di semak duri? Atau di tanah yang subur? Silahkan saudara mengoreksi di dalam setiap hati dan pikiran saudara masing-masing. Saudara termasuk dalam tipe yang mana? Apakah saudara masuk dalam tipe yang benih yang jatuh di pinggir jalan, atau benih yang jatuh di tanah yang berbatu, atau benih yang jatuh di semak duri, atau di tanah yang subur? Mari kita mengoreksi diri kita pribadi lepas pribadi. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak remaja, anak-anak pemuda yang mengasihi dan mencintai Tuhan? Saudara, menutup khotbah saya, mari kita merenungkan sejenak di hadapan Tuhan melalui sebuah ilustrasi yang akan saya bagikan. Akan diisi dengan apa kehidupan kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini ada toples yang kosong. Ini merupakan kehidupan saudara. Dan juga di sini ada bata yang besar. Ini merupakan perkara-perkara yang besar, yaitu tentang bagaimana kita mendengar firman, bagaimana kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan di sini ada batu kerikil. Ini menunjukkan bahwa ini adalah suatu tentang masa depan. Entah itu pendidikan kita, entah itu sekolah, entah itu terkait dengan pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Dan yang ini adalah pasir. Ini yang menunjukkan bahwa ini adalah suatu perkara yang kecil. Ini bisa terkait dengan hobi kita atau apa yang menjadi kesenangan kita. Nah, pertanyaannya saudara, apa yang mau diisikan dalam setiap kehidupan kita? Kita mau mengisi hidup kita dengan apa? Apa dengan perkara yang besar atau dengan sesuatu yang perkara yang tidak penting dan lain sebagainya? Mari kita coba bagaimana seandainya kalau hidup kita diisi dengan perkara yang kecil, yaitu seperti pasir ini. Nah, ini diisi dengan perkara yang kecil. Dan kemudian setelah perkara yang kecil, kita mau mengisi dengan perkara yang besar. Nah, ini perkara besar masuk. Dan yang tentang masa depan itu tidak bisa masuk. Nah, oleh sebab itu saudara, jangan salah kita untuk memasukkan mana yang menjadi prioritas. Bagaimana yang benar? Coba kita akan mengulangi dengan cara yang berikutnya. Kita mau mengisi kehidupan kita yang kosong dengan perkara yang besar, yaitu tentang kehidupan yang kekal, tentang kebenaran firman Tuhan, dan semuanya kembali untuk kemuliaan Tuhan. Dan berikutnya kita mau mengisi dengan masa depan. Kita isi dengan masa depan, usaha dan pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Baru yang terakhir kita mau mengisi tentang perkara yang kecil, yaitu terkait dengan hobi kita, dengan keinginan kita, dan lain sebagainya. Maka kehidupan saudara akan menjadi penuh. Oleh sebab itu saudara, mari saya mengajak kita untuk merenungkan sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita belajar, hidup kita mau diisi dengan apa? Apa kita mau mengisi dengan kesenangan dunia terlebih dahulu, atau kita mau mengisi dengan sesuatu yang tidak penting, atau kita mau mengisi dengan sesuatu perkara yang besar? Mari saya mengajak kita untuk kita merenung sejenak di hadapan Tuhan pribadi lepas
pribadi. Terkadang dalam kehidupan ini, sebagai anak-anak remaja dan pemuda, kita lebih mencintai dunia ini daripada kita mencintai Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah hidup kita diubahkan. Biarlah setiap benih yang ditaburkan jatuh di tanah yang subur. Dan setiap kita boleh berbuah, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan buah kita boleh dinikmati oleh banyak orang. Mari saudara, dengan sikap doa di hadapan Tuhan, kita mau katakan, betapa aku mencintai. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari, betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih Bapa, sentuh hati kami ya Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bapa, ajar kami mengerti. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Bagai air mengalir, air mengalir yang tiada pernah. Katakan, Bapa, sentuh hati kami, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai yang murni, Kau membentuk bencana. Bapa, ajar kami mengerti, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Bagai kasih mengalir yang tiada pernah berhenti. Saya mengajak kita untuk merenung sejenak di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak waktu yang telah kita sia-siakan. Ada begitu banyak waktu yang terbuang sia-sia dalam setiap kehidupan kita. Malam hari ini firman Tuhan begitu jelas bagi setiap kehidupan kita.
Izinkan Tuhan untuk membentuk setiap hati saudara. Izinkan Roh Kudus untuk berbicara dan jangan mengeraskan hati. Biarkan Tuhan membentuk kita seperti bejana, seperti emas yang murni. Tuhan mengubahkan hati kita dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Katakan, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni, Bapa ajar kami mengerti, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir, yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, yang tiada pernah berhenti. Bapa, kami berdoa di hadapan-Mu, membawa setiap hati dan pikiran kami ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kami jikalau kami lebih mencintai dunia ini daripada Tuhan. Malam hari ini kami ingin dibentuk, kami ingin diubahkan. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, jamahlah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri seluruh ibadah kami pada malam hari ini. Kami serahkan hidup kami, aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau malam hari ini kita boleh beribadah meskipun di rumah masing-masing melalui live streaming di channel GKA Anugerah Tulung Agung. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang ambil bagian dalam melayani Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan teman-teman sekalian. Dan berikutnya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengikuti ibadah pemuda dan remaja secara live streaming di channel GKA Anugerah Tulung Agung. Saya akan menginformasikan untuk kegiatan ibadah baik PA, persekutuan di gereja kita untuk sementara waktu ditiadakan. Dan nanti kita akan menunggu informasi pengumuman lebih lanjut dari majelis gereja. Dan berikutnya saya akan menginformasikan, mari teman-teman kita juga ikut tergabung di dalam ibadah live streaming dari GKA Gloria, dan kita dapat mengakses di channel GKA Anugerah Tulung Agung pada hari Minggu pukul 9 pagi. Kiranya Tuhan memberkati di dalam ibadah live streaming kita di hari Minggu. Dan berikutnya bagi teman-teman yang rindu ingin didoakan, yang ingin sharing pergumulan pribadi lepas pribadi, silahkan menghubungi nomor pembina yang sudah tertera
di layar LCD saudara. Kiranya melalui sharing ini kita semakin dikuatkan, kita semakin diteguhkan untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin jahat ini. Saya mengucapkan terima kasih bagi nomor-nomor teman-teman yang sudah masuk. Kiranya melalui sharing ini kita boleh senantiasa diberkati dan diteguhkan, boleh tetap setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Dan berikutnya saya mengajak kita untuk terus tergabung di dalam ibadah live streaming berikutnya di hari Sabtu depan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati, mempersiapkan hati kita, bahkan setiap pelayan Tuhan yang sudah mempersiapkan diri. Kiranya berkat Tuhan memberkati setiap kita pribadi lepas pribadi. Demikian yang dapat saya informasikan, kiranya boleh menjadi perhatian bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.